tanggapi itu. Setiap kurikulum di belakangnya ada perjanjian sosial. Kita mau didik orang itu demi apa dan karena apa itu. Demi apa dan karena apa. Alasan pembenarnya apa. Alasan penghasutnya apa itu. Kita mau hasut mahasiswa kita, menghasut anak SD dengan filosofi apa. Hanya ada dua model pendidikan di dunia sebetulnya. Yang pertama yang berbasis pada cara Prancis menginspirasikan anak-anak itu dengan filosofi itu. Di Prancis, anak SD kelas 6 udah belajar filsafat. Critical mode of thinking di situ. Di Prancis, ide pendidikan itu demi solidaritas. Jadi kata solidaritas itu melekat pada dosen, pada guru TK, pada anak-anak. Intinya ada kesetaraan manusia. Kenapa? Karena Prancis pernah mengalami revolusi sosial. Sehingga menimbulkan satu kenangan, satu narasi di masa lalu bahwa setiap orang harus dihargai pada taraf kesetaraan sosialnya. Basisnya adalah 3 pilar dari revolusi Prancis. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, liberté, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Itu dasar dari kurikulum Prancis. Semua anak Prancis itu paham apa yang dimaksud liberté, égalité, fraternité. Diingatkan bahwa satu waktu seorang raja yang lalim ditenteng kepalanya itu oleh rakyat, dipotong dengan pisau gilotin, penanda awal dari demokrasi. Karena Raja Louis XVI bilang bahwa nggak mungkin kepala saya berpisah dari mahkota saya, karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat coba kita uji, dipenggal, ternyata bukan mahkota aja yang jatuh dari kepalanya jatuh dari badannya, terpisah. Itu pelajaran tentang politik, bahwa politik nggak boleh diklaim oleh seseorang. Politik itu adalah hasil kesepakatan rakyat. Dari situ pendidikan diajarkan di masyarakat Prancis supaya peduli pada manusia itu. Karena itu Prancis menganggap semua orang yang cari suaka silakan datang ke Prancis tuh. Prinsipnya begitu tuh. Jadi di Prancis ada revolusi sosial yang menyebabkan ide solidaritas menjadi kuat dan itu masuk dalam kurikulum. Amerika lain lagi, Amerika mengalami revolusi tapi bukan revolusi sosial. Itu revolusi pembebasan dari kolonial. Prancis tidak dijajah, dia dijajah oleh rajanya sendiri, itu beda tuh. Sehingga di Amerika idenya bukan solidarity tapi liberalisme. Itu dasarnya. Sehingga bagi orang Amerika siapapun silahkan belajar, mau jadi apapun yang disebut American Dream. Pemerintah memberi fasilitas semua anak Amerika untuk belajar, mau jadi apa aja. Mau dia jadi komunis, mau jadi liberal, mau jadi ateis, segala macam tuh. Karena ide kebebasan itu mendahului ide kesetaraan. Itu juga paralel dengan keadaan di Amerika. Amerika itu nggak ada bangsa aslinya di situ. Amerika isinya adalah imigran. Apalagi kalau Anda di Los Angeles, semua bangsa ada di situ tuh. Di pantai barat itu sama sekali nggak kelihatan Amerika. Kan di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Bugis banyak betul di situ, orang Jepang, orang Cina, Italia segala macam. Jadi Amerika tahu diri bahwa dia tidak punya yang disebut sebagai warga negara asli. Karena itu kebebasan nggak boleh dihalangi itu setiap orang. Itu dasarnya tuh. Jadi tapi kalau sekarang Anda ada di Amerika misalnya di pantai barat, beberapa kampus di situ bahkan membiarkan mahasiswa menulis sendiri kurikulumnya tuh. Nanti si rektor tanya pada si mahasiswa baru kalau mahasiswa dari Aceh, Anda akan dijemput oleh si rektor, dikasih dormitory, dikasih ruangan asramanya, terus rektor bilang besok pagi turun ke kantor saya ya. Anda dari Aceh, Anda mau belajar apa? Tulis sendiri kurikulummu. Mereka sediakan. Jadi ada perubahan paradigma di situ, bahkan makin liberal. Individu bisa tentuin sendiri dia mau jadi apa tuh. Sehingga nggak ada persoalan lagi dia mau lulus nggak lulus itu urusan dia. Kalau di sini lulus nggak lulus urusan palsu apa nggak palsu ijazahnya. Jadi ijazah di Indonesia jadi standar kurikulum. Yang penting saya harus lulus. Entah nyogok, entah palsu, entah tanda tangan, segala macam tuh. Nggak ada semacam kontrol kualitas. Itu yang terjadi. Walaupun menteri mengatakan ini kampus merdeka, iya, tapi rektornya nggak merdeka. Sehingga nggak ada pembicaraan yang merdeka. Berkali-kali saya dihalangi masuk kampus. Di mana kampus merdekanya coba? Jadi
tanda bahwa kita nggak punya paradigma tentang pendidikan. Itu basisnya itu. Ada yang disebut Tuturi Handayani, Ingarso bangun apa namanya, dia bangun Karso, Ingar, bagaimana itu prinsipnya? Ingarso Sungtolodo memberi teladan, dia bangun Karso memberi kekuatan, mendorong, memberi harapan. Tuturi Handayani mendorong. Jadi kita bisa terbalik-balik. Ingarso mangun pencitraan, dia mangun kekuasaan, Tuturni handa korupsi. Karena korupsi bidang pendidikan juga masih tinggi. Kenapa? Bukan sekedar korupsi anggaran, tapi korupsi di bidang jual beli ijazah tuh. Itu yang menyebabkan teman-teman kita, profesor-profesor atau dosen-dosen di UGM kemarin, 1000 dosen tanda tangan petisi, stop pemberian gelar. Yes, kan banyak pejabat beli gelar. Buat apa banyak-banyakin gelar kalau otaknya pendek? Gak ada gunanya. Jadi itu kritik yang bagus dari Profesor Jasman, yang memungkinkan kita mengingat kembali bahwa desain pendidikan kita buruk. Itu yang menyebabkan skopus kita turun terus, indeks kecerdasan kita turun terus. Jadi sekali lagi, kebebasanlah yang memungkinkan kita bertumbuh. Jangan kendalikan keinginan manusia untuk belajar. Nah, itu berhubungan dengan anggaran. Anggaran yang dimasukkan ke pendidikan di APBN itu sama dengan di Vietnam, 20-25%. Vietnam APBN-nya dipakai 20-25% untuk menghasilkan pendidikan. Indonesia juga begitu. Tapi Vietnam jadi nomor 2 terbaik di Asia, Indonesia jadi nomor 4 terbaik di nomor 4 dari bawah. Jadi ada problem. Kemana uang itu sehingga tidak menghasilkan kecerdasan? Ya pasti dikorupsi. Dasarnya itu kan. Jadi sekali lagi itu bagus kritiknya, dan saya enak diingatkan sehingga saya akhirnya ucapkan juga kritik saya bidang pendidikan. Jadi bukan saya nggak pernah bicara, karena saya nggak pernah ditanya. Makasih.